Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini di tempat ini kita akan menceritakan tentang sejarah Jembatan Merah. Rudenburg, atau yang lebih kita kenal dengan Jembatan Merah, telah ada di kota Surabaya sejak ratusan tahun yang lalu, tepatnya tahun 1809. Jembatan ini dibangun oleh VOC untuk mempermudah jalur dagang antara kawasan Eropa dan kawasan pecinan. Sebelumnya, jalur dagang ini harus menggunakan perahu, maka dibangunlah jembatan tersebut oleh VOC. Hal ini juga berimbas pada perekonomian kota Surabaya yang menjadikan Jembatan Merah sebagai pusat perdagangan. Di sisi barat yang didominasi orang dari Eropa dan di sisi timur yang didominasi dengan orang Cina dan Arab. Menjadi lebih mudah dalam melakukan transaksi. Dari saat itu Jembatan Merah menjadi jantung perdagangan kota Surabaya. Tak hanya menghubungkan perekonomian di daratan, Jembatan Merah juga menghubungkan perekonomian melalui jalur air. Dahulu banyak sekali perahu yang melewati sepanjang Sungai Kalimas untuk mengirim barang. Dengan tujuan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, VOC membuat agar Jembatan Merah juga bisa dilewati oleh perahu. Maka Jembatan Merah dahulu bisa dikategorikan sebagai jembatan angkat, di mana ketika perahu yang hendak melintas jembatan tersebut akan memberhentikan jalan di atasnya dan akan membuka agar bisa dilewati oleh perahu di bawahnya. Hal ini menjadi kunci menguatnya ekonomi kota Surabaya pada saat ini. Banyak warga yang salah paham mengira penamaan Jembatan Merah berasal dari warna merah darah sang pahlawan yang gugur saat perang kemerdekaan. Namun sebenarnya Jembatan Merah ini sejak awal dibangun telah diwarnai dengan warna merah. Pernyataan ini bukan hal yang 100% salah. Warga berpikiran demikian merupakan sebuah penegasan bahwa Jembatan Merah merupakan sebuah saksi bisu pertempuran kemerdekaan. Hingga menjadikan sebuah gambaran luas bahwa jembatan tersebut berwarna merah karena darah para pejuang yang gugur. Kia-kia yang kita tahu bukan hanya sebuah kebetulan apabila kawasan pecinan berada di sebelah timur Jembatan Merah. Melainkan hal ini adalah sebuah undang-undang yang dibuat oleh Belanda pada tahun 1825, di mana pemukiman Eropa harus berada di sebelah barat jembatan dan pemukiman etnis Cina, Arab, dan Melayu harus berada di sebelah timur jembatan. Sedangkan pribumi Surabaya harus berada di tepi sungai. Segregasi ini bisa kita lihat dengan bentuk bangunan yang berada di sisi barat dan timur Jembatan Merah. Di sisi barat dapat ditemui bangunan dengan ciri khas Eropa dengan gedung Javits Bank, penjara Kalisosok, dan banyak lagi. Sedangkan di sisi timur jembatan dapat kita temui kia-kia yang khas dengan masakan nuansa pecinan. Kemudian area wisata Ampel yang khas dengan nama Arab. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Jembatan Merah pernah menjadi sebuah saksi bisu peperangan yang sangat mencekam. Pada tanggal 27 Oktober 1945, tentara sekutu menyebarkan selebaran yang memerintahkan warga Surabaya untuk mengembalikan barang rampasan perang dari Jepang dan memberikan kepada tentara sekutu. Hal ini memicu emosi warga Surabaya yang telah bersusah payah merebut kemerdekaan dari Jepang.
puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1945. Peperangan selama 3 hari terjadi di Jembatan Merah. Peperangan ini berakhir setelah Presiden Soekarno berunding dengan Mayor Jenderal D.C. Hauhorn yang berujuk dengan pengakuan negara barat tentang lahirnya negara baru, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia secara de facto. Pada tanggal 30 Oktober 1945, setelah perundingan tersebut, arek-arek Surabaya yang masih berperang menembak mati Brigadir Jenderal Malabi di Jembatan Merah. Hal ini juga menjadi pemicu pecahnya Perang 10 November. Jembatan Merah merupakan sebuah bangunan ikonik kota Surabaya. Tak hanya dari sudut pandang perjuangan, namun juga sudut pandang sosial ekonomi warga Surabaya. Seperti warga etnis Cina dan Arab yang cenderung memilih untuk menetap di area Kia-Kia dan Ampel. Seiring dengan perkembangan zaman, warga Surabaya mulai meninggalkan hal tersebut. Etnis inilah yang sebelumnya memilih untuk menetap pada satu wilayah tertentu, kini meluas di seluruh Surabaya. Ini merupakan salah satu keunikan dari kota Surabaya yang tak hanya beragam, namun juga rukun. Demikian cerita sejarah Jembatan Merah Kota Surabaya, atau yang saat ini kita kenal dengan Kota Lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.